Ya, oke baik ya. Kita coba lanjutkan lagi praktikum kita. Ya, di mana tadi ya, sebelumnya kita sudah sampai di sini ya. Rancangan kita buka lagi kembali ya. Buka kembali. Ini kita pilih ini ya sekali lagi ini database kita. Kemudian kita pilih designer di sini. Ini nanti akan ada ini ya, ya. Kemudian ya di sementara ini dapat ya. Administrator, daftar ya. Ini dokter, ya. Terus sini mungkin atau sini ini ya. Kira begini. Jadi, pasien dengan administrator nanti didaftar, kemudian pasien dan dokter nanti pasien dokter dan administrator dengan ini nanti dengan dokter nanti di sini ya. Apa selanjutnya kita disarankan untuk membuat apa? Sebelum melakukan relasi, oh ini ya kita belum tampilan yang belum berelasi ini seperti ini kira-kira. Kita akan membuat relasinya ya. Untuk melakukan pengaturan foreign key, lakukan langkah di tabel dokter admin, kemudian field yang akan dijadikan foreign key index ya. Pilih indeks ya. Jadi kalau kita ke misalnya ke dokter admin, ya berarti ya kita pilih yang akan dijadikan foreign key, kemudian pilih indeks. Oke. Ini, ya, kembali ke sini. Tadi, oh tidak teratur ya. Coba atur dulu tadi itu kira-kira aturannya. Ini kita simpan tadi. Hmm. Oh, ini ya. Ini ini save nah. Hmm. Oke, stop. Saya desainer simpan ya. Oke, baik. Setelah kita simpan, sekarang kita ke struktur dulu. Kita ke dokter admin tadi katanya di strukturnya kita ini ya. Lagi dokternya itu kita kasih indeks misalnya ini ya. More dan sini ada indeks ya. Klik, oke. Ini sudah jadi foreign key. Oke, sudah selesai. Kemudian kita save page, sudah. Kemudian kita buat seperti ini ya. Relation. Kali ke rumah sakit, ke designer, ke dokter admin tadi. With relationship. Ini dari, ya berarti dari sini. Select reference key ini. Ini select foreign key-nya ini. Di sini, get on delete on update. Pada dialog menu pilih get on delete on update. Ya, saya pilih OK. Delete. Oke. Tutup, tutup. Ini.
Ya, ya, ya. Ini hal yang sama juga diberlakukan untuk yang lain, teman-teman. Ya, jadi kita bisa kembali dulu ke struktur ambil dokter admin tadi, kemudian punya di ID dokter sekarang ID admin kita juga buat demikian ya indeks. Jadi lagi untuk yang lain ya, misalnya untuk pasien dokter. Ya, dokter kan ID dokter ini juga kita kan domainnya itu berasal dari dokter kan. Teks, oke, kita buat semua ya. Satu lagi ya. Lagi tadi itu di tabel daftar. Daftar itu strukturnya bahwa ID pasien ini berasal dari ya, sorry, berasal dari tabel pasien. Sedangkan ini berasal dari tabel admin. Jadi kalau kita kembali ke gambar, kita make relation sekarang. Itu select reference key itu dari admin ini, admin, dan select admin ini. Select on update. Oh, kita perlu nah, ini ya. Dan ini tadi itu kita kembali lagi ya buat relation bahwa eh, dokter itu juga ada di sini. Ini dan ini kembali ke desainer nanti akan ya, tinggal ini nanti berarti make relation, create relation berarti kan select reference key berarti kita ini ya, kemudian select foreign key ini. Itu lagi nanti kita buat lagi create relation ini ya. Ya, kalau kita kembali ke desainernya, jadi teman-teman strukturnya seperti ini kurang lebih. Nah, ke sini ini. Sama ya, lebih. Harinya kita sama. Ini sudah saling berelasi. Nah, seperti yang kita inginkan. Oke, selanjutnya kita apa? Data manipulation language. Ya, data manipulation language ini kita diberikan seperti ini. Nah, ini kita insert katanya. Kita insert ya, perintah insert itu seperti ini perintahnya. Ya. Insert into ya, misalnya ke pasien ini nah. Dan ya dia punya kolom nanti ini ada isinya. Oke, mari kita latihan kita pakai dulu command prompt untuk di awal. Ya. Oke, sekarang kita coba langsung saja ya insert itu pasien ID pasien ya dan pasien alamat pasien dan jenis kelamin. Itu ya. Dan bahwa tadi itu pasien yang kita insert ya. Mana tanya yang akan diinsert adalah ya value values to dan untuk stringnya itu kita kasih oh
Kemudian saya dan untuknya jalan tol jadi dan untuk alamat sama sama jenis kelamin sekarang jenis kelamin pakai satu. Tidak definisikan ya satu untuk laki-laki, nol untuk perempuan. Boleh seperti itu, pakai L dan P juga bisa. Ikuti saya dulu nih. Oke, cukup ya. Titik koma jangan lupa. Sakit das. Oke. Di teman-teman mahasiswa. Kita tidak mendefinisikan bahwa tabel, kalau kita perhatikan tadi ini, tabel kita kan pasien ada penyakit. Kalau kita lihat strukturnya, ini kan harus terisi semua. Gitu. Dan halnya kalau kita ini lakukan change, bahan, kita perbolehkan dia nol. Nol, kemudian nomor HP juga nol. Kita perbolehkan datanya tidak diisi begitu. Ya, kalau kita eksekusi query kita yang tadi, ini bisa masuk. Akhirnya ini, nah kita men-setup ya di strukturnya bahwa penyakit itu boleh tidak disebutkan. Anda lihat perintahnya di sini tadi ya. Pertama kita enter tadi di sini teman-teman. Dia katakan bahwa field penyakit doesn't have a default field. Jadi tidak ada default fieldnya sehingga error gitu. Saya belum definisikan gitu. Saya kasih delete dulu lagi kembali. Yang saya kembalikan strukturnya dulu. Lalu strukturnya ini saya cabut kembali. Teks untuk yang saya eksekusi lagi ini. Ini ya. Artinya apa? Artinya harus kita ini error sekali lagi ini error ya. Nah, file penyakit ini tidak masuk. Nah, jadi kalau kita mau ubah, ya tidak error berarti kita tambahkan di sini. Misalnya kolom penyakit juga. Kita tambahkan lagi satu data di sini, misalnya di sini. Ini itu misalnya ya, ini kita enter ini masuk ini. Datanya ya. Kita lihat select bintang from pasien. Ini ada. Ya, mungkin untuk tanya ini mungkin panduannya dibuat masih sempurna gitu ya. Jadi ini tadi. Jadi sekali lagi bahwa di SQL sini kita bisa langsung ketik di sini atau kita bisa langsung ketik di sini juga sebenarnya. Ter U N tadi N ini pasien ya, pasien N alamat pasien, jenis kelamin dan value-nya. Wah, misalnya di sini ya, oke. Kemudian alamat ya kerja.
Enggak, dari jenis kelaminnya saya tulis laki-laki. Enggak ya, saya kasih. Jadi kita bisa langsung klik juga dari sini. Kalau kita eksekusi ini harusnya apa? Ini tidak masuk. Kenapa? Karena sekali lagi strukturnya tabel pasien kita tidak mengizinkan bahwa penyakit itu kosong, harus ada isi. Nah, kalau kita ini eksekusi, teman-teman mahasiswa, oh ini akan error. Nah, kita perlu juga menuliskan penyakitnya. Nah, misalnya ini baru bisa masuk. Nah, jadi setiap kali data masuk, itu harus lengkap datanya. Oh, ini masuk datanya. Terus, kemudian, ya, atau kita juga bisa, ya, kita sekali lagi tadi ini lewat command prompt, ini lewat apa namanya lewat PHP admin, namun kita lewat SQL menuliskannya di sini. Atau teman-teman mahasiswa bisa kita pakai ini cara ini. Tadi database rumah sakit, kemudian pasien. Nah, di pasien ini kita pakai insert nih, insert. Ini nanti kita bisa isikan, misalnya ya sekarang dia misalnya tujuan di sini nomor jalan hari nomor satu dari ininya kitnya misalnya sakit pakai kos. Ini kita go. Nanti datanya ada juga ini. Ya cara kita pakai yang tadi from kita menuliskannya di SQL sini. Kita menggunakan fasilitas insert di sini. Nah, oke. Sekarang kita masuk ke operasi select ini. Operasi select ini strukturnya seperti ini ya. Jadi, kalau kita tuliskan select bintang from pasien, teman-teman masih dalam, ya, select bintang pasien. Nah, ini maka semua fieldnya akan kelihatan. Oh, kolomnya ya. Ini tanda bintang untuk mengambil seluruh data. Hasilnya akan seperti pada gambar ini. PHP adminnya seperti ini. Terus perintahnya ada di sini sebenarnya. Ya. Oke, setelah itu apa lagi? Ya, lain halnya kalau kita lakukan perintah seperti ini, yang kita inginkan hanya nama pasien sama jenis kelamin. Maka kalau kita tuliskan, misalnya select nama pasien, jenis kelamin. Jadi kita pilih saja kolom yang akan ditampilkan ya, from tabel pasien, koma. Nanti akan seperti ini. Ya, oke, ya, oke ya. Lagi bahwa penulisannya bisa juga kita langsung tuliskan di seperti ini. Select bintang from pasien. Nama nama pasien, kelamin, penyakit. Oh, nanti tampilannya seperti ini. Nah, oke, oke ya. Nah, kemudian selanjutnya ada namanya select bersyarat. Select bersyarat, misalnya seperti ini. Select from where. Ya, ada where-nya. Misalnya ini. Ya, agak bagus datanya kita tambah dulu satu data lagi. Ya.
Ya, di sini pasiennya itu misalnya kita tambah satu ya. Dot, atau misalnya Elora. Kan aja nomor 101 dari. Ini misalnya perempuan, nah, batuk, flu, datanya kita sekarang 4 ya. Selek yang kita akan pelajari namanya ini apa namanya ini? Selek bersyarat ya. Dengan penggunaan clause aware di sini, maka kita bisa lihat ya. Kalau kita tadi tanpa menggunakan syarat, kita akan menampilkan seluruh data. Tapi kalau kita misalnya select syaratnya, select bintang from dan where jenis kelamin sama dengan nol. Nah, yang tampil hanya itu ya, kira-kira kita praktekkan mengikuti buku panduan kita. Di sini saya kira sudah bisa kita lakukan. Nah, kemudian select antar join. Antar join ini rumusnya begini. Kita pakai kata kunci select, kemudian field, kemudian tabel 1, tabel 2, kita baru kan ini. Nah, oke, bagaimana contohnya? Contohnya mari kita lihat gambar ini. Jadi kalau pasien dokter ini, kan kalau kita tahu tahu nama dokter, kita perlu ambil dari sini kan? Itu juga kalau kita ingin tahu nama pasien, kita ambil dari sini. Maka untuk melengkapi data ini, kita bisa lihat ini. Oke. Jadi, harusnya kira-kira itu seperti kita select ya. Enaknya kita pakai, enaknya kita pakai ini PHP admin ya. Kalau biasa saya seperti select, bintang dulu, from kita ambil itu kan dua tabel. Tabel pertama kita ambil dari pasien dan kita aliaskan ya. Kita alias tabel pasien ini dengan P yang kita join. Kita join dengan apa? Dengan pasien dokter. Kita aliaskan dengan PD. Kemudian pasien dengan pasien dokter ini relasinya kan ada di on P itu ID pasien dan itu sama dengan PD titik ID. Kita joinkan lagi dengan apa? Yang dengan dokter. Dokter kita aliaskan D. Yang menghubungkan antara tabel pasien dengan dokter, sorry, tabel pasien dokter dengan dokter kan dokter ya. Kita on dokter ID. Dokter sama dengan pasien dokter di kolomnya apa? Di dokter. Ini kalau kita run, ini hasilnya seperti ini. Ada datanya ya. Ada datanya, sorry.
Perlu masukkan dulu datanya. Kita perlu masukkan dulu datanya. Tanya dokter dulu ya. Dokter satu, namanya dokter yang terkendari. Lahir segala jantung. Kedua, kedua, namanya dokter terkendari. Akhir ya, kita tunggu ya. Oke, misalnya bedah. Wah, ya, Senin. Itu kita punya dua dokter, yang dokter dengan pasien ya, dokter tadi ya, dokter. Pada tanya dulu, itu dokter dan akan kita Elora 20. Nah, oleh dua itu dokter akan kita 22 dan resepnya Tamkin. Nah, gua dulu. Ini sekarang kita punya dokter pasien, sorry, dokter pasien ini, ah, dokter admin, sorry, sama dokter sama pasien. Kita sudah punya data, sehingga kalau kita jalankan query yang ini, oh, kan ada ini. Kita kembali, yang akan kita ambil misalnya pasien itu namanya saja, nama pasien. Kemudian di dokter kita ambil nama dokter saja. Kemudian di PD dokter kita ambil periksa sama sama misalnya resep. Ya. Kita ingin tahu detail seperti ini ya. Saran kan kita lihat, oh Joko diperiksa oleh dokter Indri, ya kapan ini dapat. Dan Elora diperiksa oleh dokter Dian, lalu ini resepnya paracetamol. Ah, begitu kira-kira teman-teman ya. Jadi eh, sampai di mana ini? Kita sampai di relasikan ya, select join antar tabel. Nah, di satu tabel saja, misalnya dokter admin, kita belum bisa mengetahui detail daripada data. Misalnya ini, ini tadi ya, ada datanya ini, sorry, pasien dokter. Nah, kan kalau begini saja kita tidak tahu, dokter ID 1 itu siapa, pasien dengan ID 4 itu siapa. Maka itu kita perlu lakukan query, join. Nah, salah satu contohnya nanti seperti kita demokan tadi ini. Ya, bahwa ini pasien kita joinkan dengan ini, kita joinkan dengan dokter. Dan kita ini aliaskan. Nah, yang kita ambil hanya kolom nama pasien yang ada di tabel pasien, nama dokter yang ada di tabel dokter, dan nama waktu periksa yang ada di pasien dokter, dan resep yang ada di pasien dokter. Ya, ya sekali lagi kalau kita go seperti ini, maka akan tampil seperti. Oke ya, saya kira untuk tutorial web kita cukup dulu. Nanti kita akan coba lanjutkan lagi di kesempatan berikutnya ya. Di- kita coba jadwalkan lagi. Ya, baik. Dari sini dulu, silakan diulangi videonya untuk Anda bisa mempraktekkan dengan baik. Ya, terima kasih.